Ya, memang benar sekali bahwa upacara terkait dengan eh, kalau kita namakan itu kembali ke Hindu ya, bukan pindah agama. Jadi kembali ke jalan Dharma, ke Sanatana Dharma. Jadi saya sebagai eh, putra Bali yang ditunjuk oleh beliau, kebetulan di lembaga The Soekarno Center, kami dipercayai oleh keluarga Ibu Sukmawati Soekarno untuk bisa mengatur teknis rangkaian secara umum terkait dengan acara Sudi Wadani. Ya, jadi kalau di Islam itu ada semacam tradisi untuk mengucapkan kalimat syahadat ya, semacam itulah. Tetapi ini Sudi Wadani ini hampir mirip, tapi ada ritual-ritualnya seperti itu. Dan itu memang benar bahwa bahkan beberapa hari yang lalu pun saya sempat dipanggil ke Jakarta oleh beliau untuk lebih menyiapkan acara ini yang dengan baik. Ya, jadi syukur sekali semua persiapan sudah kami lakukan dengan catatan sederhana, tetap dengan prokes dan terbatas. Ya, saya itu mengenal beliau itu sudah kurang lebih 21 tahun ya, semenjak kuliah di Jakarta, karena dulu ayahanda saya kan Sri Wedastro Suyasa itu bekerja sama dengan Bung Karno di Bali, karena sebagai pemimpin partai politik PNI, jadi kami sangat dekat dengan Bung Karno, ayah saya waktu itu. Dan akhirnya hubungan itu berlanjut ketika kami bersama-sama berjuang di PNI Marhainisme dan juga mendirikan simbol Bung Karno di Bali, yaitu Museum Bung Karno, termasuk lembaga internasional yang dinamakan The Soekarno Center yang ada sekarang di Istana Mancawarna Tampak Siring. Dan kebetulan saya ditunjuk langsung oleh beliau semenjak 2009 untuk menjadi Presiden The Soekarno Center yang bertanggung jawab terkait dengan misi dari program-program Ibu Sukmawati Soekarno. Nah, maka dari itu saya mengamati semenjak saya mengikuti beliau dalam perjalanan, tidak saja di Indonesia, tidak saja di Bali, tetapi juga di luar Bali, saya merasa bahwa ini Ibu Sukmawati ini beliau memiliki kegandrungan terhadap agama Hindu. Ya, jadi misalkan saya menanyakan kenapa Ibu suka ke pura? Ya, beliau selalu menyampaikan bahwa ingin diajak ke pura, ingin bersembahyang begitu. Sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh Hindu, pendeta, pemangku. Kemudian seperti terakhir kemarin beliau juga secara khusus di Istana Presiden Tampak Siring, karena beliau tinggal di sana setiap di Bali. Beliau ada suatu doa bersama para pemangku di Pura Tirta Empul, yang dimana dulu Bung Karno sering ke sana. Jadi saya melihat seperti itu. Ya, pernah juga dalam kunjungan ke Myanmar, ke Burma, ketika kami dari Soekarno Center bertemu dengan Aung San Suu Kyi, dari tokoh Nobel Perdamaian. Jadi beliau juga datang ke Wihara Buddha, datang ke pagoda di sana ya, kalau nggak salah Swedagon. Kemudian juga pada saat datang ke beberapa tempat begitu ya, selalu beliau diskusi dan beliau gandrung dengan Mahabharata, gandrung dengan Ramayana. Kalau suka dengan dupa, suka dengan kembang-kembang karena mungkin seorang ibu. Tapi saya tidak merasa surprise karena Ibu Sukmawati ini dalam sejarahnya pada saat remaja itu pernah tinggal di Bali, pernah berguru kepada maestro-maestro tari yang ada di Bali, dan memang di Bali ini kan putra-putri Bung Karno sangat dekat sekali dengan tokoh-tokoh Hindu seperti itu ya. Nah, jadi buat saya itu bukan sesuatu yang luar biasa, karena dan ini juga bukan sesuatu yang diambil secara mendadak keputusan beliau ini. Beliau sudah melakukan proses selama mungkin puluhan tahun untuk akhirnya tepat pada tanggal 26 Oktober, tepat di hari ulang tahun beliau yang ke-70, beliau menyatakan kembali ke agama Hindu seperti itu. Ya, jadi ya saya sebagai sahabat perjuangan beliau hanya memfasilitasi, membiayai 100% dari acara-acara ritual dan rangkaian resepsi
termasuk juga membantu menyiapkan bekerja sama dengan keluarga beliau di Balai Agung ya di Singaraja.